Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nicholas Emily Sembiring, saya dari Ilmu Kelautan kelas B. Nah, di sini saya akan mempraktikkan metode yang digunakan pada modul 6. Nah, di situ pertama kita akan langsung menuju website Ocean Color, lalu kita menuju data, lalu find data. Nah, setelah itu kita menuju ke bagian level 34 browser. Nah, pada bagian level 34 browser, kita langsung mengganti produknya menjadi SST 11 new daytime. Untuk periodnya kita ganti menjadi monthly. Nah, di sini kita bisa langsung mengubah, karena saya di PJ-in oleh Andi, maka saya mendapat bulan Juli dan Agustus. Nah, pada pengolahan data kali ini saya akan mempraktikkan hanya di bulan Juli saja. Nah, di sini sudah muncul. Nah, kita tunggu untuk dapat menurut datanya. Kita bisa langsung menuju ke menu, mengklik SMI ini yang biru. Nah, langsung saja kita masukkan save. Nah, kita bisa langsung menuju CDES kalau begitu. Sedang terbuka. Nah, di sini kita bisa langsung menuju file, open. Nah, di sini kita bisa langsung, ini data yang sudah kita download tadi. Open produk. Nah, karena masih hitam, kita bisa memunculkannya dengan cara mengklik 2 kali bagian SST. Tunggu sebentar. Nah, di sini sudah muncul suhu permukaan laut tahun 2022 di seluruh dunia. Nah, karena saya berakhiran jam 2, maka saya mendapat bagian yaitu Laut Banda yang ada di bawah Maluku. Sebentar. Kita zoom lagi. Nah, kita usahakan untuk tidak mendapatkan daerah yang terlalu banyak putihnya. Nah, di sini Laut Banda bisa sebanyak sekali. Nah, detail. Nah, di sini kita bisa langsung menuju ke raster, baru langsung crop. Nah, di sini untuk koordinat pixelnya ini kita bisa mencatatnya agar nanti dapat disesuaikan agar dapat dibandingkan dengan data di bulan Agustus yang akan kita masukkan ke laporan. Kita bisa screenshot saja. Oke. Nah, untuk memunculkan hanya data tadi, kita bisa langsung ke Aquamodis 2. Kita tekan SST di sini. Nah, di sini hanya akan ada data ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan blok. Nah, kita sini bisa ngeblok datanya. Nah, kita bisa mengekspornya, ekspor max pixel. Kita pilih saja yang best. Nah, ini semua kita centang. Write to file. Nah, di sini kita bisa menulis dengan nama SST crop Juli 2022. Bisa kita save. Oke. Nah, setelah itu kita bisa langsung ke menu raster kembali. Nah, di sini kita pilih reproject. Nah, di sini kita sudah, kini bagian nama bisa kita ganti dengan SST Pro Juli 2022.
Nah, nanti karena kita akan membukanya di ArcGIS, ArcMap, maka open incidence-nya kita non-centang. Nah, kita unchecklist. Nah, setelah selesai, kita kali lagi kita ubah, langsung kita oke saja. Nah, di sini karena sudah selesai, kita bisa langsung pindah ke ArcMap-nya. Nah, di ArcMap kita bisa langsung ke Add Data. Nah, kita bisa langsung buka ke bagian SSD Crop, SSD Repro, bagian SSD. Lalu bisa kita add. Nah, sebelum itu kita bisa membuka Excel terlebih dahulu untuk melakukan pengolahan data. Nah, di sini kita bisa membuka, kita browse. Kita langsung saja ke pitasannya, modul 6. Kita pilih all file. Nah, di sini sudah ada SSD crop 2022 text document. Nah, ini kita open. Nah, ini kita next. Ini koma dan space kita centang. Next. Nah, di bagian advance ini kita tukar desimal menjadi titik dan pausa menjadi koma. Kita oke. Setelah itu kita finish. Nah, di sini sudah muncul. Nah, untuk data yang kita pakai hanya memakai data longitude, latitude, dan SSD saja. Jadi data yang lain bisa kita hapus. Delete. Nah, di sini bisa kita pindahkan ke atas. Karena di sini sudah selesai, kita bisa langsung mengetik rumus. Kita langsung mencari max, min, average, lalu stdef, A, B, dan C. Nah, di sini untuk maxnya kita bisa langsung mengetik max, dan buka kurung, kita blok SSD-nya sampai bawah, enter. Nah, ini untuk min, buka kurung, SSD-nya kita blok lagi. Average, kita bisa langsung ketik rumus average, ketik lagi. Nah, untuk stdef bisa pilih yang stdef biasa. Nah, kita blok lagi. Nah, sudah muncul. Nah, karena kita bisa menggunakan acuan ini untuk menentukan nilai A, B, dan C-nya. Nah, untuk nilai A-nya kita bisa menggunakan rata-rata. Rata-rata dikurang standar deviasi bagi 2. Nah, di sini menggunakan rata-rata buka kurung standar deviasi per 2 kurung. Kita pastikan rumusnya sudah benar, kita enter. Nah, sudah keluar. Nah, untuk nilai B-nya kita bisa menggunakan rata-rata tambah dalam kurung standar deviasi dibagi 2. Nah, sudah muncul kembali. Lalu untuk yang C-nya kita bisa menggunakan
sama dengan B ditambah standar deviasi. Nah, nilainya sudah keluar. Nah, untuk nilai ini bisa kita salin saja ke bagian teks ini agar memudahkan kita nanti pada saat pengolahan data menggunakan raster kalkulator. Nah, karena penggunaan Excel sudah selesai, kita bisa langsung menuju ArcMap kembali. Nah, di ArcMap ini kita bisa langsung menuju ke ArcToolbox. Nah, di ArcToolbox kita bisa menuju ke Spatial Analysis Tools. Nah, di sini kita memilih Map Algebra, memilih Raster Calculator. Nah, pada Raster Calculator kita bisa menyesuaikan pengerjaannya dengan cara memakai acuan di sini tadi ya, teman-teman. Nah, oke. Untuk titik-titik ini berarti SSD image. Kita pastikan lagi. SSD image lebih kecil sama dengan baru nilai A kita copy saja. Kita copy lalu langsung di OK saja. Nah, prosesnya sedang berjalan. Karena prosesnya berjalan lama, kita tunggu. Nah, di sini prosesnya sudah kelihatan. Nah, ini hasilnya untuk. Nah, di sini kita bisa mengganti ini menjadi namanya saja kita ganti SSD. Karena ini tadi kita menggunakan bagian sangat kuat SSD, kita bisa lagi dengan SK saja. Oke. Nah, kita bisa melanjutkannya ke yang selanjutnya. Nah, di ArcToolbox masih sama seperti tadi raster kalkulator, hanya saja rumusnya berbeda di sini. Nah, kita bisa menggunakan not tadi. Di sini kita menggunakan rumus yang di kanan untuk yang kuat dan lemah. Kita buka kurung B, buka kurung nilai B besar dari sama dengan untuk X itu nilai SSD image-nya ya. Kita tutup kurung dan buka kurung lagi. X besar dari sama dengan A. SSD image besar dari A. A-nya itu kita copy lagi. A-nya kita tutup kurung lagi. Nah, di sini akan muncul kita tunggu proses raster kalkulatornya akan segera berhasil. Nah, sudah keluar. Nah, di sini kita langsung raster kalkulator kembali. Kita buka kurung, mungkin kita lihat rumusnya lagi. Maaf. Oke, benar, buka kurung. Kita copy nilai C.
copy nilai C, kita copy, lalu besar dari sama dengan nilai SST image, tutup kurung, dan buka kurung, SST image besar dari nilai B, tutup kurung. Nah, kita oke saja. Nah, mungkin di sini kita bisa mengganti ini sembari prosesnya sedang berjalan. Raster kalkulator sedang berjalan. Oke. Nah, sudah keluar. Ini bisa kita ganti sebagai penanda. Nah, kita ke general. SST underscore A. Oke. Properties. SST underscore L. Oke. Nah, setelah itu kita bisa langsung menuju ke yang terakhir, map algebra lagi. Nah, ini kita bisa masukkan rumus dari ini, SST image lebih besar dari C, SST image lebih besar dari yang C. Yang mana yang C ya? Oke, yang ini C. Sekarang nah, ini langsung kita oke saja. Nah, di sini sudah selesai. Oke. Di sini kita bisa langsung melakukan pergantian warna. Dan di sini untuk tiap angka 0 kita bisa menggantinya ke hollow. Kita ganti ke hollow tiap angka 0-nya. Nah, untuk yang bagian sangat kuat bisa ditandai dengan warna merah. Ya. Warna merah, oke. Nah, bagian kuatnya bisa ditandai dengan warna oranye. Dan yang lemah bisa ditandai dengan warna kuning. Oke, nah dan bagian sangat lemahnya bisa ditandai dengan warna biru, teman-teman. Warna hijau. Oke. Nah, di sini sudah muncul. Ini bisa kita ganti terlebih dahulu. Nah, ini dia data persebaran dari si surface temperature. Nah, mungkin sekian olah data dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.